Oke, kedatangan paket lagi seperti biasa. Langsung aja kita unboxing. Nah, ini yang gue beli dari toko online ya. Untuk belanja di toko online ini udah lama sih gue biasa belanja di toko online. Mungkin dari zamannya awal-awal Bukalapak ada sih ya. Kalau sekarang sih lebih kebanyakan belanjanya di Shopee atau Tokopedia. Cuman memang belakangan lagi balik lagi sih ke Tokopedia karena memang Shopee lagi kurang asik lah. Nih gua lupa bawa gunting, bawa pisau atau untuk apapun yang ngebuka alat ini ya, jadi pakai seadanya aja. Nah jadi seperti biasalah, ya, barang-barang yang gua review atau gua unbox ini pasti gua cantumin di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa cek aja di kolom deskripsi video ini ya. Nah ini gua kedatangan barang baru banget sampai. Ini agak susah ya bukanya. Oke, ini salah satu peralatan untuk mensupport salah satu bisnis gua, yaitu sewa kamera, dan pastinya bakal gua pakai juga sih buat kebutuhan sehari-hari juga, yaitu Godox Trigger X2T. Ini untuk kamera Sony ya, karena memang kamera Sony, Fuji dan lain-lain itu dia harus pakai trigger yang khusus, nggak bisa universal ya. Sebelumnya ada sih gue yang biasa. Nah ini gue beli dengan harga sekitar 500-an. Nah di sini fitur-fiturnya itu bisa kita lihat, di situ ada kontrol TTL atau untuk apa namanya, flash yang biasa ya, TTL ya. Lanjut ke 32 channel, jadi dia bisa connect ke 32 channel. Lalu juga di situ ada keterangan untuk 2,4 GHz, itu untuk apa namanya, jaringannya, dan bisa terkoneksi sampai 100 meter. Nah Godox Trigger ini itu juga support untuk aplikasi ya, dan dia 2 HSS juga nih yang penting nih, udah 1/800 second. Nah, itu untuk kecepatannya ya, kecepatan untuk menangkap cahayanya, untuk sinkronis cahaya sih. Nah ini juga kontrol functionnya ada, dia untuk kontrol function manual ya, dan juga dia bisa mengatur firmware terbaru dari aplikasi. Nah di sini untuk kegunaan Godox Trigger ini tuh ya jelas untuk mengkoneksikan ya, untuk mengatur flash. Nah di sini juga bisa langsung dipakai untuk dua tipe flash, yang TTL atau yang kodok ya, ataupun flash studio. Itu bisa dua, sekali terkoneksi dua itu bisa sebenarnya. Selanjutnya mode yang kedua bisa untuk multi TTL ya, multi flash eksternal yang kodok ya, atau flash yang seperti itulah. Dan juga bisa untuk multi flash studio. Nah tergantung channel, nanti kita grup channelnya ya, itu nanti dikoneksikan sendiri. Dan juga bisa langsung dari remote-nya atau dari triggernya langsung gitu, asal udah terkoneksi dulu. Nah ini dia untuk kotaknya sih, gak tahu ya, ini gue belinya nggak di Godok resminya. Untuk garansi gue belum jelas sih, waktu gue beli sama penjualnya nggak dijelasin. Nah ini untuk boxnya biasa aja sih menurut gue, nggak ada kelebihannya ya, cuman begini aja. Nah ini dia. Nah ini ada manual book. Oh gue kok ternyata kebalik untuk ngebuka isinya ya. Nah di sini dapat manual book, dan juga ini plastik apa itu gitu ya. Ini ada yang jatuh tadi, apa ya, oh ini yang jatuh ini silika gel aja sih. Udah itu aja. Untuk boxnya juga nggak menarik, biasa aja menurut gua. Untuk harga 500 ribuan ya cukup worth it lah, nggak terlalu mewah juga, cuman ya nggak terlalu juga untuk apa namanya, jelek juga sih. Tapi yang terpenting kan bukan dari dusnya sih ya. Nah ini ada manual book silika gel, isinya juga ada. Nah manual book ini bisa kalian baca-baca dulu lah. Namanya manual book ini kan ada petunjuk penting lah untuk penggunaan operasionalnya dari trigger ini. Cuman gue lihat-lihat ini di sini semuanya bahasa Cina sih, karena di kotak tadi juga bahasanya bahasa Cina tuh. Nggak tahu ada bahasa Indonesia atau enggak. Biasanya kan 3 bahasa ya. Ini cuman ada Cina. Coba kita lihat-lihat ke belakang, cuman ada bahasa Cina dan bahasa Inggris sih. Tapi kan dari gambar-gambarnya jelas lah petunjuk-petunjuk penggunaannya ya.
Nah ini bisa kalian baca-baca dulu sih, atau lihat-lihat review di channel YouTube lain lah. Nah dari penampakan sih ini memang nggak terlalu berat ya. Ini enteng banget sih. Jadi kalau untuk dipakai untuk job luar kota lagi, job luar ruangan, ini ya nggak ngeberatin tas kalian lah. Ini cocok banget untuk mobilenya, untuk taruh di kamera juga nggak terlalu ngeberatin. Dan ternyata ini menggunakan 2 baterai tipe AA ya, 2 pieces. Di situ ada untuk cara masukinnya udah ada sih petunjuknya, 2 pieces ya. Tapi gue sih nyaranin pakai yang bagus lah, atau pakai yang recharging ya. Ini gue ambil dulu untuk baterainya ya, dan kameranya sekaligus. Dan gue cuman punya kamera Sony A6000 sih di sini. Ya semoga aja bisa aku beli kamera Sony tipe lainnya lah, apalagi yang full frame lah, amin ya. Semoga aja bisa lah. Oke, kita langsung masukin aja di sini. Itu baterainya dimasukkan sesuai dengan gambar yang tersedia ya. Nah, di sini ini mohon maaf kalau suaranya agak bocor-bocor ya. Nah, ini untuk bahannya sih plastik biasa sih ya, nggak terlalu nyaman. Nah di sini ada Tipsy itu untuk edit firmware ke aplikasi ya lewat smartphone kalian. Nanti bisa dari situ. Dan juga ada untuk kabel 3,5 ya. Itu untuk koneksi ke ini sih, koneksi ke kamera. Nah yang menarik di sini untuk kuncian Hotsu-nya. Di sini kuncian Hotsu-nya itu dia nggak bisa kebuka kalau nggak dipencet ada tombolnya tuh. Jadi cukup aman sih menurut gua, nggak ngerusak bagian Hotsu, dan juga kunciannya lebih kuat lah menurut gua, aman. Karena kan memang bodinya sendiri nggak terlalu berat sih ini. Dan di sini ada 2 tombol untuk on off. Pertama on off untuk bagian triggernya, dan on off ke kamera atau koneksinya ya, untuk sinkronis ke flashnya. Itu ada indikator indikator dari baterainya. Dan di sini sudah dilengkapi dengan LCD ya. Dan di situ indikator lampu menyala dan hidupnya. Nah ini LCD-nya sih masih two tone lah ya, masih 2 warna lah, belum berwarna ya LCD-nya, masih biasa. Nah di situ ada tombol-tombol untuk pengaturan, di situ ada untuk mode, ada untuk seleksi. Nah gue pikir tombol yang di bawah itu tadi, nah ini juga ada untuk channel grupnya. Di depan ada untuk indikator lampunya menyala atau enggak, atau terkoneksi atau enggak. Oke, ini untuk pengaturannya kayaknya sih bisa kalian coba-coba aja ya. Ini karena gue masih baru jadi agak bingung sih ngegunainnya. Maklum aja ya. Nah ini kan gue belinya khusus untuk kamera Sony ya. Jadi ini cuma bisa connect ke tipe kamera yang kalian pilih. Nanti di tombol bawah itu rupanya bukan untuk pengaturan Hotsu, itu untuk pengaturan kayak untuk ngegesernya kursornya atau bahasanya ya. Intinya sih untuk ngegeser pilihan-pilihannya di layar monitornya ya. Nah itu nanti kalian cek-cek aja sih. Di situ ada tombol untuk sinkron ke flash, untuk mengaktifkan Bluetooth, dan juga untuk memilih channel group atau mengatur shutter speednya di situ juga bisa. Nah, jadi emang harus dicobain sih nantinya. Dan untuk video reviewnya mungkin selanjutnya sih ya bakal gue bahas di video lainnya, karena nanti takutnya terlalu panjang ngomongnya, jadi belibet nih gue. Karena ini masih penasaran jadi masih gue coba cek-cek aja sih. Nah misalkan kalian yang udah pernah punya ini bisa tambahin sih kekurangan dari trigger ini di kolom komentar ya. Dan untuk informasi yang lain sih, menurut gue untuk tipe trigger ini itu nggak bisa untuk beda kamera, jadi sesuai tipe kalian sendiri sih. Nah ini yang paling penting nih, bagian Hotsu, dia ada penutup Hotsunya. Nah itu dia tuh. Nah ini langsung aja kita masukin ke kameranya ya, di Hotsu kameranya tuh. Kayaknya memang udah sesuai Hotsunya masing-masing sih menurut gua.
pas banget lah ya. Tinggal kalian kunci aja. Ini enteng sih, jadi nggak ngebebanin si kamera banget lah ya. Jadi tampilannya seperti itulah, masih cocok aja lah ya untuk kamera Sony A6000 gua. Nah ini kurang lebih sih review dari gua belum bisa nge-review yang lain lagi. Yang jelas ini sangat worth it sih. Nah ini yang paling penting nih, hotsu-nya nih. Ini hotsu, bagian hotsu ini jangan sampai hilang lah. Kalau misalkan habis pakai langsung ditutup lagi, karena takutnya bagian-bagian timahnya itu atau bagian fleksibelnya kena gitu nantinya. Oke, cukup sekian sih review dari gua. Yang jelas ini bisa jadi untuk cuan lagi untuk sewa kamera gua di Glory Lampung ya. Semoga aja bisa menghasilkan lebih banyak. Oke, jadi ini sekedar apa ya, conclusion bahasanya conclusion, kesimpulan lah. Ini untuk trigger nih paling cocok untuk kalian kebutuhan fotografi, apalagi pakai flash studio yang besar ya, lampu flash studio ini, karena bisa untuk connect dengan cepat, udah support HSS, dan juga udah bisa banyak channel tuh, sampai 5 grup channel, dan juga untuk jangkauannya udah bisa sampai 100 meter. Ini cukup worth it lah, dengan harga 500-an kalian udah dapet semua fungsinya di sini yang cukup baik menurut gua. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen beli juga trigger Godox ini, bisa cek di kolom deskripsi gua. Oke, paling untuk video reviewnya bakal gua lanjut di video setelah ini ya, tungguin aja videonya.